Suatu siang, aku baru selesai meeting di sebuah hotel. Asistenku, Rani, berkata kalau supir baru yang akan menjemputku, karena supirku izin pulang kampung. Namanya Pak Renaldi, Bu. Katanya baru masuk kemarin, ucapnya. Aku keluar dari lobi hotel, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Hai, selamat datang di Antique Channel. Hari ini, aku mau ceritain kisah yang gak bakal kamu sangka. Dulu, aku diselingkuhi dan dibuang tanpa rasa kasihan. Tapi sekarang, dia kembali. Bukan sebagai suami, tapi jadi supir pribadiku. Ini bukan cerita tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana luka bisa membentuk kita jadi lebih kuat dari sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, karena setiap luka punya akhir yang indah. Kalau kita nggak menyerah. Namaku Laras, usia 32 tahun. Dulu aku hanyalah istri biasa, perempuan yang mencintai suaminya sepenuh hati dan berjuang bersama dari nol. Namanya Reno. Kami menikah muda saat ekonomi kami masih pas-pasan. Aku rela menjual cincin warisan ibuku agar dia bisa buka usaha kecil-kecilan. Awalnya hidup kami sederhana, tapi bahagia. Tapi semuanya berubah sejak Reno mulai berhasil. Saat uang mulai masuk, sikapnya pun perlahan berubah. Dia mulai pulang larut malam, sering memegang HP diam-diam, dan tak pernah lagi menatapku seperti dulu. Sampai akhirnya, pada suatu malam, aku menemukan pesan masuk di HP-nya. Pesan dari wanita lain. Isi pesannya sederhana. Kapan kita nginep bareng lagi, Mas? Aku kangen. Hatiku runtuh seketika. Lututku lemas. Tapi malam itu aku tidak langsung marah. Aku hanya terdiam, menangis di kamar mandi, mencoba menelan semuanya sendiri. Pagi harinya, aku bertanya dengan suara pelan. Siapa dia, Mas? Dan dia malah tertawa sinis. Kamu terlalu banyak curiga, Ras. Jangan ganggu aku dengan drama murahanmu. Seminggu setelah itu, Reno benar-benar pergi. Dia tinggalkan aku tanpa penjelasan, tanpa rasa bersalah. Bahkan dengan tega membawa semua tabungannya selama ini kami kumpulkan bersama. Aku ditinggalkan di rumah kontrakan kecil, dengan satu koper dan luka yang dalam. Tapi, saat itu aku berjanji pada diri sendiri, aku nggak akan jadi korban selamanya. Hari-hari setelah kepergian Reno adalah hari tergelap dalam hidupku. Aku tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya tabungan. Hanya sisa semangat kecil yang terus berbisik, Laras, kamu harus bangkit. Aku mulai jualan kecil-kecilan di depan kontrakan. Awalnya hanya gorengan dan kopi saset. Lalu aku belajar bikin kue dari YouTube, lalu coba titip di warung-warung. Dari keuntungan itu, aku beli HP bekas dan mulai promosi di Facebook. 1 tahun, 2 tahun, usahaku perlahan tumbuh. Aku mulai terima pesanan kue ulang tahun, tumpeng, bahkan catering. Lalu aku buka kelas masak online. Tak kusangka, peminatnya banyak. Aku mulai dikenal sebagai Bu Laras yang jago masak dan sering sharing resep di media sosial. 4 tahun sejak Reno pergi, aku punya toko kue sendiri. Punya 2 orang karyawan, dan Tuhan Maha Baik. Aku mendapat investor dari seorang pelanggan yang suka dengan konsep usahaku. Kini aku punya perusahaan catering, dengan 12 karyawan, dan sudah melayani acara-acara besar. Aku bukan Laras yang dulu lagi. Suatu siang, aku baru selesai meeting di sebuah hotel. Asistenku, Rani, berkata kalau supir baru yang akan menjemputku, karena supirku izin pulang kampung. Namanya Pak Renaldi, Bu. Katanya baru masuk kemarin, ucapnya. Aku keluar dari lobi hotel, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Orang yang membukakan pintu mobil adalah Reno. Dia tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, wajahnya lesu.
bukan Reno yang dulu meninggalkanku dengan sombong. Dia menunduk saat melihatku. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Aku pun hanya diam, duduk di kursi belakang dengan campuran rasa marah, kasihan, tapi juga bangga karena aku tidak lagi lemah. Sepanjang perjalanan, aku hanya menatap keluar jendela. Tapi di kaca spion, aku tahu dia terus mencuri pandang ke arahku. Sesampainya di kantor, dia akhirnya memberanikan diri bicara. "Laras, aku nggak tahu harus bilang apa." Aku menatapnya tajam, lalu menjawab tenang. "Tak perlu bilang apa-apa, Ren. Semua sudah berlalu." Dia menunduk, lalu berkata pelan, "Aku kehilangan segalanya. Perempuan itu hanya mempermainkanku. Setelah uangku habis, dia pergi. Aku sempat jadi kuli bangunan, lalu daftar supir di sini." Aku mengangguk pelan. Kadang hidup memang harus memutar jauh dulu untuk belajar. Jawabku singkat. Dia hanya bisa mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku sudah tidak punya air mata lagi untuknya. Kini, Reno bekerja sebagai supir lepas di kantor pusat cateringku. Aku tak memecatnya, bukan karena masih ada cinta, tapi karena aku tahu, membalas dendam dengan kesuksesan dan ketenangan hati jauh lebih menyakitkan untuk dia, dan jauh lebih menyembuhkan untukku. Aku tidak ingin dia menderita, tapi aku juga tidak ingin kembali. Aku sudah cukup belajar bahwa cinta tanpa penghargaan hanya akan menghancurkan diri sendiri. Reno pernah bilang, "Kalau aku bisa memutar waktu, aku pasti gak akan ninggalin kamu." Tapi hidup tak pernah menyediakan tombol undo. Sekarang, setiap kali dia membukakan pintu mobil untukku, aku tersenyum. Bukan karena senang melihat dia jatuh, tapi karena aku berhasil bangkit dari luka, mengubah sakit menjadi kekuatan, dan menemukan diriku yang paling berharga. Buat kamu yang sedang dikhianati, ingat, kamu bukan pecundang, kamu bukan orang gagal. Kamu hanya sedang dilatih agar bisa bersinar di waktu yang tepat. Sakit hati boleh, tapi jangan biarkan rasa sakit itu menguasai hidupmu. Bangkitlah, karena mungkin suatu hari nanti, orang yang dulu menghancurkanmu akan melihatmu bersinar sambil menyesali keputusan buruk yang pernah dia buat.